أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر، ربي أتمم بالخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. InsyaAllah akan kita lanjutkan kembali pengajian kita malam yang akan datang. Babun Nahi. Ansabil amwal. Ya, bukannya udah nih. Sabil amwal udah. Ya kan, waktu libur ini ya. Ya sudah, kalau nggak salah sudah nih. Berarti sampai mana kemarin itu? Kitabul Adhkar fi sholawati makhsusatin itu akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Adhkari fi shalawatin makhsusatin. Kitab zikir-zikir pada salat-salat yang tertentu, salat-salat yang khusus. Kenapa ada disebutkan shalawatin makhsusatin? Salat-salat yang tertentu, karena sebelumnya sudah kita pelajari tentang zikir-zikir pada sholat fardu. Ya, sebelumnya kan sudah ada setelah sholat subuh apa kita baca zikir-zikirnya, setelah sholat maghrib apa zikir-zikir yang kita baca, zuhur, asar dan seterusnya. Itu sudah kita pelajari di bab sebelumnya. Nah, di sini makanya disebutkan fi shalawatin makhsusatin, pada sholat-sholat yang khusus, berarti selain daripada sholat fardu yang sudah disebutkan sebelumnya. Babul adhkaril mustahabbati yaumal jumu'ati wa lailataha wa du'ai. Bab tentang zikir-zikir yang dianjurkan pada hari Jumat dan malamnya, malam Jumat. Wa du'ai, dan tentang doa. Jadi yang pertama kita pelajari di bab ini adalah tentang zikir-zikir yang dianjurkan atau doa-doa yang dianjurkan saat hari Jumat ataupun di malam Jumat. Yustahabbu an yukthira fi yawmiha wa lailatiha min qira'atil Qur'ani wal adhkari والدعوات والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yustahabbu, disunnahkan, an yukthira, bahwa memperbanyak, fi yaumiha, pada harinya. Hari apa itu maksudnya? Pada hari
hari Jumat. Ya, walailatiha, dan malamnya. Malam apa? Malam Jumat. Apa yang dianjurkan kita perbanyak di hari Jumat dan di malam Jumat? Satu, min qiraatil Quran, membaca Al-Quran. Jadi pada hari Jumat selama malam Jumat perbanyaklah membaca Al-Quran. Yang mana Bu? Yang terserah, bebas. Al-Quran itu ada 30 juz, ada 114 surah. Yang mana-mana kita baca bebas. Perbanyak baca Quran di situ. Wal adkar, dan zikir-zikir. Banyakkan baca-baca zikir. Zikir yang mana Bu? Yang bebas. Mana-mana zikir yang mau kau baca boleh. Wa da'awati, dan doa-doa. Doa apa saja boleh. Doa tentang akhirat boleh, doa untuk dunia boleh, doa apa saja. Perbanyaklah pada hari Jumat itu. Wassalati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk salah satu yang dikhususkan pada hari Jumat itu adalah memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mulai dari malamnya, malam Jumat, ya, malam Jumat, sudah perbanyaklah baca salawat kepada Nabi kita. Besoknya banyakkan lagi terus sampai habis hari Jumat itu, perbanyaklah baca salawat. ويقرأ سورة الكهف في يومها وأن يقرأ بتقديرnya itu yustahabbu an yukthira, jadi yustahabbu an yaqra'a, ya, wa yaqra'a, dan membaca ia surat al-kahfi, akan surah al-kahfi fi yaumiha, pada harinya, hari Jumat. Nah, makanya kita di sini menjadi satu program di pesantren kita, setiap hari Jumat kita membaca surah Al-Kahfi, ya, karena ini mengikuti sunnah Nabi. Begitulah sepatutnya hari Jumat kita membaca surah Al-Kahfi, ya. Alhamdulillah di kampung kita di Lubuk Hijau ini juga dari semenjak Buya pulang, nah, itu sudah diamalkan setiap subuh Jumat, ya, setelah sholat subuh hari Jumat itu jamaah di masjid membaca surah Al-Kahfi, ya. Sampai Jumat kemarin masih terdengar yang membaca. Cuma berapa banyak yang ikut, biar tak tahu lah, nggak pernah tengok lagi kan begitu. Tapi alhamdulillah, ya, terus diamalkan. Ini anjuran dari Nabi kita, bacalah surah Al-Kahfi pada hari Jumat. Qala Syafi'i rahimahullahu fi kitabil berkata Imam Syafi'i rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, fi kitabil di dalam kitab al-Um. Jadi dari Imam Syafi'i ada menulis satu kitab, kitabnya namanya al-Um, ya, kitab al-Um. Jadi dalam kitab al-Um itu Imam Syafi'i berkata, wa astahibbu qira'ataha fi lailatil jumu'ati, dan aku suka membacanya, membaca surah Al-Kahfi itu fi lailatil jumu'ati, pada malam Jumat, ya. Jadi kalau Imam Syafi'i dia kata dia suka membaca surah Al-Kahfi itu pada malam Jumat. Boleh juga dibaca malam Jumat, ya, boleh, nggak apa-apa, ya. Jadi kalau mau menghindari perdebatan di luar sana, ya, kan di masyarakat kita ada kalau malam Jumat baca Yasin, ya kan, malam Jumat baca Yasin. Kalau ditanya ada nggak tuntunannya baca Yasin di malam Jumat, secara khusus disebutkan Nabi, nggak ada, secara khusus tidak ada. Ya. Tapi boleh nggak kita baca Yasin di malam Jumat? Boleh, karena Yasin adalah Al-Quran. Pada malam Jumat dan hari Jumat kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Jadi kalau kita baca Yasin boleh nggak? Boleh. Tapi kalau
mau menghindari perdebatan, kan ada sebahagian ustaz-ustaz yang bilang, ya, walaupun mereka entah siapa, hukumnya katanya tidak boleh. Ya, bid'ah itu baca Yasin di malam Jumat, ya itu terserah dia. Kita kalau mau baca boleh, nggak ada salahnya, karena Yasin adalah Al-Quran. Kalau untuk mau menghindari itu, kita mau tetap rutin baca sesuatu di malam Jumat, ikut yang dibuat Imam Syafi'i. Baca apa? Surah Al-Kahfi. Oh, kalau surah Al-Kahfi ada dalilnya? Ada. Nabi memang menyuruh kita untuk membaca surah Al-Kahfi khusus pada hari Jumat. Ya. Tapi ini tidak masalah. Kalau kita mau baca Yasin pun malam Jumat tidak ada masalah, ya. Tidak ada masalah. Rawainya fi Sahih Al-Bukhari wa Muslimin. Dan kami riwayatkan di dalam dua kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jumu'ati, beliau menyebutkan tentang hari Jumat. Jadi baca Jumat itu jumu, ya, mimnya baris dhammah, ya, bukan Jumat, tapi jumu'at, itu bahasa Arabnya. Ya, yaumal jumu'ati, mimnya baris dhammah. Itu yang paling benarnya, yang paling afdalnya. Kenapa dia disebut yaumul jumu'ah? Nah, menurut bahasa, karena pada hari itu berkumpulnya manusia. Ya, jadi pada hari Jumat itu banyak manusia berkumpul, ya, salah satunya berkumpul karena sholat Jumat, ya. Ada juga yang mengatakan disebutnya yaumul jumu'ah, yaumul berkumpulnya, karena pada hari Jumat itu bertemunya kembali Adam dan Hawa setelah diturunkan dari surga. Ya, mereka di dunia ini bertemu kembali, itu terjadinya pada hari Jumat, makanya disebut dia Jumat. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jumu'ati, menyebutkan ia tentang hari Jumat. Faqala, maka Nabi kita bersabda, fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu. Padanya, pada hari Jumat itu sa'atun, ada saat-saat atau ada waktu, yang waktu itu kata Nabi kita la yuwafiquha, tidak serentak dengannya, tidak berketepatan dengannya, abdun muslimun, seorang hamba yang muslim, wa huwa qa'imun yusalli, dan dia sedang dalam keadaan salat, yas'alullaha ta'ala syai'an, dia bermohon kepada Allah Ta'ala akan sesuatu, illa, kecuali a'tahu iyyahu, Allah memberikan kepadanya. Maksudnya, kata Nabi, pada hari Jumat itu ada satu waktu, yang waktu itu waktu mustajab. Kalau ada seorang hamba muslim yang meminta tepat pada waktu itu, maka Allah akan kabulkan apa yang dia minta. Ya, jadi di hari Jumat itu makanya salah satu yang dianjurkan sama kita perbanyak doa. Karena ada satu waktu dari 24 jam hari Jumat itu, ada satu waktu yang apabila kita berdoa tepat pada waktu itu, maka Allah akan kabulkan doa kita. Aqtahu iyyahu. Nah, satu waktu itu diisyaratkan oleh Nabi, wa asyara biyadihi yuqalliduha. Nabi mengisyaratkan dengan tangannya, menyedikitkannya. Maksudnya waktunya itu sedikit kan, sedikit. Bukan panjang, bukan 2 jam, 3 jam, 5 jam, 10 jam, bukan.
Ya, waktunya sedikit sekali, hanya sedikit, nggak tahu sedikit itu berapa. Qultu, aku katakan, kata Imam Nawawi, ya hadis ini sahih, ya sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ikhtalafa ulama min as-salaf wal khalaf fi hadhihi as-sa'ati. Berbeda pendapat ulama salaf dan ulama khalaf tentang waktu ini. Mana waktu mustajab yang disebut Nabi itu? Berbeda ulama dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Dari ulama salaf, ulama-ulama pertama dulu, ya 100, 200, 300 tahun Hijriah dulu. Dari ulama-ulama itu sampai ulama khalaf, ulama yang datang setelah itu sampai sekarang ini, berbeda pendapat tentang waktu mustajab yang disebutkan oleh Nabi pada hari Jumat tersebut. Ada aqwalin katsiratin muntashiratin ghayatal intishari. Atas beberapa pendapat yang banyak yang tersebar, sangat-sangat tersebar, ghayatal intishari. Wa qad jama'tul aqwal al-madhkurata fiha, dan sungguh telah aku kumpulkan pendapat-pendapat yang disebutkan itu kullaha, semuanya, fi syarhil muhadzab, pada kitabnya, kitab Imam Nawawi. Beliau ada menulis kitab, nama kitabnya Syarhul Muhadzab. Ya, di situ dikumpulkan oleh Imam Nawawi, ditulis oleh Imam Nawawi semua pendapat-pendapat itu. Wa bayyantu qailaha, dan aku jelaskan siapa yang punya pendapat tersebut. Ya, qailaha, yang mengatakannya, yang mengatakan pendapat tersebut. Wa anna katsiran min as-sahabati ala annaha ba'da al-'asri, dan bahwa kebanyakan para sahabat mengatakan atau berpendapat bahwasanya waktunya ala annaha, bahwasanya ya waktu mustajab yang disebutkan oleh Nabi itu ba'dal 'asri, setelah sholat asar. Jadi waktu mustajab yang disebutkan oleh Nabi pada hari Jumat itu adalah setelah sholat asar. Ini menurut sebahagian pendapat. Dan ini kebanyakan pendapat para sahabat. Tapi nanti ada juga pendapat yang lain mengatakan saat khatib di atas mimbar. Ya kan, pendapatnya banyak, ini disebutkan beberapa. Ada juga yang mengatakan saat khatib di atas mimbar. Naik khatib ke atas mimbar, boleh kita ngomong-ngomong, berbicara? Tidak boleh, diam saja. Diam, dengarkan apa yang disampaikan oleh khatib. Jadi doanya kapan tuh ya? Ya kalau mau doa sepanjang dia berkhutbah boleh, tapi doa dalam hati. Kalau enggak kapan? Saat dia duduk di antara dua khutbah. Ya, setelah dia selesai khutbah pertama kan duduk dia. Nah, saat dia duduk itu, nah disitulah kita baca doa. Baca doa itu, angkat tangan, doa, minta apa yang kita minta. Menurut sebahagian pendapat, disitulah waktu mustajab itu. Ya, yang disebutkan Nabi ada satu waktu di hari Jumat itu yang mustajab. Apapun yang kita minta, kalau tepat pada waktu itu, maka Allah akan kabulkan. Ya, ada pendapat-pendapat yang lain dan seterusnya. Wal muradu bi qa'imin yusalli, dan yang dimaksud dengan maksud qa'im yusalli, berdiri sholat, itu bukan berarti dia sedang sholat, tidak ya. Tapi maksudnya apa? Man yantazirus sholat, orang yang menunggu sholat. Jadi orang yang menunggu sholat itu fa innahu fi sholati, maka sesungguhnya dia dianggap sedang dalam keadaan sholat. Jadi sekiranya ada seseorang sedang duduk menunggu waktu sholat, kayak yang kita harapkan di pesantren kita 15 menit sebelum azan sudah kumpul kita di musola, duduk di musola ini, ya, menunggu azan, menunggu sholat. Sekiranya seseorang itu meninggal sebelum dia mengerjakan sholat, apakah dia sudah dianggap sudah dapat pahala mengerjakan sholat? Sudah. Kenapa? Karena dia sedang menunggu sholat. Ya.
Jadi bukan berarti sedang berdiri sholat, ya, tidak, tapi sedang menunggu sholat. Itu maksud dari kata wa huwa qa'imun yusalli di dalam hadis tadi. Bukan sedang sholat, bukan betul-betul sedang sholat, tidak, tapi sedang menunggu waktu sholat. Wa asahhu ma jaa fiha, dan yang paling sahih hadis yang datang padanya, ma rawainahu fi sahih Muslim, apa yang kami riwayatkan di dalam kitab Sahih Muslim, an Abi Musa al-Ash'ari, dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwasanya dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiya ma baina an yajlisa al-imamu ila an tuqda as-salatu. Dia waktu mustajab berdoa pada hari Jumat tadi adalah ma baina, di antara an yajlisa al-imam, bahwa duduk imam. Maksud duduknya di sini duduk di mana? Duduk di atas mimbar. Ila an tuqda as-salat, sampai ditunaikan sholat, ya, yakni yajlisu 'ala al-mimbar, maksudnya duduk di atas mimbar. Makanya disebutkan dua pendapat tadi, ya. Sebenarnya pendapatnya banyak, tapi yang paling kuat yang dua ini, ya. Satu setelah sholat asar, kedua saat imam di atas mimbar. Kalau imam turun dari mimbar, berarti saatnya untuk menunaikan sholat. Jadi waktu yang mustajab berdoa pada hari Jumat, menurut dalil yang paling sahih, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, waktu yang paling mustajab adalah saat khatib di atas mimbar, ya. Makanya ketika duduk di antara dua khutbah itu, berdoalah kita, mintalah sama Allah, ya, mintalah sama Allah apa yang kita minta. Apakah ini berlaku hanya untuk laki-laki saja? Ya, tidak. Perempuan pun boleh. Ya, misalnya dari rumahnya terdengar khutbah, tahu dia khatib di atas mimbar itu, maka berdoalah. Ya, berdoa, minta sama Allah. Amma qira'atu suratil Kahfi was-salatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, فجاءت فيهما أحاديث مشهورة تركت نقلها لطول الكتاب لكونها مشهورة. Dan adapun tentang membaca surah Al-Kahfi dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka telah datang padanya hadis-hadis yang masyhur. Aku tinggalkan menukilnya, taraktu naqlaha, aku tinggalkan menukilnya, maksud menukil memindahkan hadis itu. Apa hadis tentang keistimewaan membaca surah Al-Kahfi, apa hadis keistimewaan membaca sholawat, aku tinggalkan itu, kata Imam Nawawi, ya, karena hadisnya sudah masyhur, orang sudah pada tahu semua. Kalau ditulis nanti ini, ditulis kitab, karena panjangnya kitab, nanti jadi panjang kitab kita ini, ya. Jadi nggak ditulis liqauliha masyhuratan, karena keadaan hadis-hadis itu sudah masyhur, sudah pada tahu banyak orang. Wa qad sabaqa jumlatun minha fi babiha, dan sungguh telah terdahulu sejumlah hadis pada babnya. Jadi maksudnya di bab sebelumnya sudah pernah disebutkan oleh Imam Nawawi tentang keistimewaan sholawat dan lain sebagainya. Khusus untuk baca surah Al-Kahfi, salah satunya adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara'a surah Al-Kahfi, siapa-siapa yang membaca surah Al-Kahfi fi yaumil jumu'ati, pada hari Jumat, adha'a lahu ma bainahu wa baina baitil 'atiq, Allah akan memberikan cahaya di antaranya dan di antara Baitul 'Atiq. Atau dalam riwayat lain, ma bainal jumu'ataini, di antara dua Jumat. Jadi salah satu keistimewaan membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat adalah Allah akan memberikan cahaya kepada kita selama 1 minggu penuh, dari Jumat ke Jumat, ya, dari Jumat ke Jumat. Wa raina fi kitab Ibnu Sunni, dan kami riwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni, an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam,
man qala sabihata yaumil jumu'ati qabla salatil ghadati. Siapa-siapa yang membaca pada subuh hari Jumat sebelum sholat pagi, yaitu sebelum sholat subuh, Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, salat marrat, 3 kali. Ghafarallahu lahu dzunubahu, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya, walau kanat mithla zabaril bahri, walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Ada kapur. Ambil kapur. Ini kalau yang hadis ini udah pernah dulu kita baca di awal ya. Jadi pagi Jumat bacalah Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, 3 kali. Ya, 3 kali. Hadis ini memang hadis dhaif ya, tapi walaupun dia hadis dhaif, kita tetap boleh mengamalkannya karena ini berkaitan dengan fadhailul amal ya, kemuliaan amal. Jadi enggak apa-apa. Jadi kita baca Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, berapa kali? 3 kali. Wa rawaina fihi, dan kami meriwayatkan juga padanya pada kitab Ibnu Sunni juga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-masjid, apabila dia masuk masjid, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, akhadha bi'idadatayil babi, dia mengambil 2 ibadah. Ibadah itu apa dia bilang ya? Itu misalnya pintu kan ada tiangnya itu kiri kanan. Nah, itu namanya ibadataini maksudnya. 2 tiang pintu. Ya. Jadi Nabi berdiri, kalau asal katanya mengambil 2 pintu. Ibadataini. Berarti maksudnya apa? Berdiri di tengah pintu. Jadi kalau hari Jumat Nabi pergi sholat ke masjid, maka Nabi berhenti di tengah pintu masjid. Nah, ini pintu masjid, di tengah-tengahnya Nabi berdiri begini. Ya. Apa yang dilakukan Nabi? Tsumma qala, kemudian Nabi membaca, Allahumma ja'alni awjaha man tawajjaha ilaih, wa aqraba man taqarraba ilaih, wa afdala man sa'alaka wa raghiba ilaih. Itu yang dibaca Nabi. Allahumma ja'alni, ya Allah jadikanlah aku, awjaha man tawajjaha ilaih, orang yang paling menghadap kepadamu. Awjaha itu isim tafdil, orang yang paling menghadap. Man tawajjaha ilaih, orang yang menghadap kepadamu. Buatlah aku orang yang paling menghadap kepadamu. Wa aqraba man taqarraba ilaih, dan orang yang paling dekat kepadamu. Maksudnya orang yang paling dekat di antara orang-orang yang mendekatkan diri kepadamu. Ya. Kalau tadi orang yang paling menghadap di antara orang-orang yang menghadap kepadamu. Wa aqraba man taqarraba ilaih, dan orang yang paling dekat kepadamu. Wa afdala man sa'alaka wa raghiba ilaih, dan orang yang paling mulia di antara orang yang meminta kepadamu dan berharap kepadamu. Itu doa yang dibaca Nabi. Ya, Allahumma ja'alni awjaha man tawajjaha ilaih. Hari Jumat ya, Allahumma ja'alni awjaha man tawajjaha ilaih, wa aqraba man taqarraba
ilaik. Wa afdala man sa'alaka wa raghiba ilaik. Ya, ini doa yang dibaca Nabi. Ini setiap mau pergi ke masjid ya, hari Jumat, pergi ke masjid hari Jumat bukan hanya sholat Jumat saja, subuh Jumat ya juga, ya maghrib malam Jumat ya juga, Isya malam Jumat ya juga, subuh Jumat ya, pas hari Jumat ya sholat Jumatnya ya, kemudian asar pada hari Jumat ya, jadi 5 kali, ya 5 kali. Allahumma ja'alni awjaha man tawajjaha ilaih wa aqraba man taqarraba ilaih wa afdala man sa'alaka wa raghiba ilaih. Silakan baca, kita ikuti ya. Allahumma ja'alni awjaha man tawajjaha ilaih. Allahumma ja'alni awjaha man tawajjaha ilaih Wa aqraba man taqarraba ilaih. وأفضل من سألك ورغب إليك. Coba ulangi kalian saja. Allahumma ja'alni awjaha man tawajjaha ilaik wa aqraba man taqarraba ilaik wa afdala man sa'alaka wa raghiba ilaik. Ya, bacalah ini pada hari Jumat setiap kali kita mau masuk masjid ya. Qultu, aku katakan, yustahabbu lana nahnu an naqul, dan dianjurkan bagi kita bahwa kita membaca ij'alni min awjahi man tawajjaha ilaik wa min aqrabi wa min afdali fanazidu lafzata min, maka kita tambahkan lafaz min. Jadi menurut Imam Nawawi baik kita untuk menambahkan lafaz min. Jadi Allahumma ja'alni min awjahi ma tawajjaha ilaik wa aqrabi man wa min aqrabi man taqarraba ilaik wa min afdali man sa'alaka wa raghiba ilaik. Ya, itu pendapat boleh. Ditambah min bagus, enggak pakai min pun enggak apa-apa. Ya. Warwanya fi kitab Ibnu Sunni, tapi tetap hadis ini hadis dhaif ya. Hadisnya hadis dhaif. Tapi ingat, walaupun hadis dhaif tidak mengapa kita amalkan. Kalau yang hadis dhainya ketika masuk masjid apa doa yang kita baca? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Itu yang hadis sahihnya, tidak terikat dengan hari Jumat, hari apa saja mau kita masuk masjid tetap kita baca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Begitu. Tapi cukupkah itu saja? Kalau mau ditambah ini Bu ya, boleh, nggak apa-apa. Jadi setelah kita baca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, kemudian lalu kita baca Allahumma ja'alni awjaha man tawajjaha ilaik sampai akhir, boleh, nggak apa-apa. Yes. Wa amma qira'atul mustahabbatu fi salatil jumu'ati wa fi salati subhi yawmal jumu'ati faqad taqaddama bayanuha fi babi adkari salati. Dan ada pun bacaan-bacaan yang dianjurkan pada salat Jumat dan pada salat subuh pada hari Jumat, maka sungguh telah terdahulu keterangannya pada bab zikir-zikir salat. Ya, jadi maksudnya ini bacaan yang pada sholat Jumat, ya, misalnya pada rakaat pertama kita disuruh baca pada hari Jumat, sholat Jumat pada rakaat pertama salah satu surah yang disuruh oleh Nabi kita yaitu rakaat pertama surah Al-A'la, rakaat kedua surah Al-Ghasyiyah, begitu. Ya, kalau sholat subuh Jumat, sholat subuh pada pelajaran sebelumnya sudah dijelaskan.
Kalau rakaat pertama salah satu surah yang dianjurkan apa? Surah As-Sajdah. Pada rakaat keduanya surah Al-Insan. Ya, rakaat pertamanya surah As-Sajdah, rakaat keduanya surah Al-Insan. Itu kalau salat subuh. Jadi di sini nggak diulanginya lagi. Kenapa? Karena sudah terdahulu. Ya, tengok lagi nanti di bab al-jari sholat. Itu sudah disebutkan katanya. Warwaya fi kitab Ibn Sunni, dan kami riwayatkan di dalam kitab Ibn Sunni an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ba'da salatil jumu'ati, siapa-siapa yang membaca setelah salat Jumat. Maksud setelah salat Jumat ini setelah selesai semua rangkaiannya, termasuk zikir-zikir yang kita baca setelah salat Jumat. Ini setiap salat Jumat salam kita baca zikir astagfirullah, baca zikir-zikir yang lain, lalu kita doa. Setelah selesai semua rangkaian itu, akhirnya kita suruh baca ini. Apa itu? Qul huwallahu ahad. Satu, qul huwallahu ahad. Wa qul a'udzu birabbil falaq. Dan qul a'udzu birabbil falaq. Wa qul a'udzu birabbin nas. Dan qul a'udzu birabbin nas. 3 qul. Berapa kali? 7 marratin, 7 kali. Baca 3 qul itu setelah salat Jumat berapa kali? 7 kali. Apa yang akan kita dapatkan? A'adallahu azza wa jalla biha minas su'i ilal jumu'atil ukhra. Maka Allah akan melindunginya dari keburukan, minas su', dari keburukan, ilal jumu'atil ukhra, sampai Jumat berikutnya. Jadi kalau kita baca setelah sholat Jumat 3 qul 7 kali, maka Allah akan bentengi kita, Allah akan pelihara kita, Allah akan jaga kita dari keburukan-keburukan selama 1 minggu penuh, dari hari Jumat sampai ke Jumat berikutnya. 7 kali baca, 7 hari perlindungan. Ya, baca itu. Jadi makanya setelah sholat Jumat jangan buru-buru pulang, jangan buru-buru keluar masjid, duduk dulu, baca 3 qul 7 kali. Ya, baca 3 qul 7 kali. Fasl. Satu fasal. Yustahabbul iktsaru min dzikrillah ta'ala ba'da salatil jumu'ati. Dianjurkan memperbanyak berzikir mengingat Allah setelah salat Jumat. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Apabila telah selesai sholat, yaitu sholat Jumat, fantashiru, maka bertebarlah kalian fil ard, di bumi. Maksudnya berpencarlah, yang mau ke rumah ke rumah, yang mau ke kantor ke kantor, mau ke sawah ke sawah, mau ke ladang ke ladang, mau ke pasar ke pasar. Fantashiru, bertebarlah kalian. Tapi wabtaghu min fadlillah, carilah ridha Allah. Ya, ke kantornya cari ridha Allah, buat yang halal, jangan yang haram. Ya, pergi ke pasar, jadi pedagang, bedaganglah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Itu namanya mencari ridha Allah. Wadhkurullaha katsira, dan berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya. Ya, baca zikir. Di tengah sawah saat menanam padi, baca zikir. Ya. Waktu apa namanya? Meripek apa? Menobek. Saat menobek, berzikir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak-banyak berzikir. Ya. Tujuannya apa? La'allakum tuflihun, supaya kamu menang, supaya kamu sukses dunia akhirat. Ya. Jadi hari Jumat itu hari berzikir. Ya, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak berzikir. Babul adkaril masyru'ati fil 'idaini. Selesai tentang zikir-zikir pada hari Jumat.
Ya, intinya pada hari Jumat itu perbanyak zikir, perbanyak sholawat, perbanyak doa, dan perbanyak baca Al-Quran. Ya, banyak-banyakkan lagi. Babul adhkari masyru'ati fil 'idaini, bab zikir-zikir yang disyariatkan pada dua hari raya. Ini dua hari raya maksudnya hari raya apa? Idul Fitri dan Idul Adha. I'lam annahu yustahabbu ihya'u lailatayil 'idaini fi dzikrillah ta'ala was salati wa ghairihima min at-ta'ati lil haditsil warid fi dzalika. Ketahuilah bahwasanya dianjurkan, disunnahkan, ihya'u menghidupkan, ya, disunnahkan menghidupkan Lailatul Idaini, dua malam hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha. Bagaimana cara menghidupkan malamnya? Fi dzikrillah ta'ala, berzikir, mengingat Allah Ta'ala. Dah habis apa yang simpanan. Oke kan? Bahasa Inggris ya. Iya, karena ada oke nya, coba tengok oke nya. Kata. Ya, jadi pada malam dua hari raya kita disunahkan untuk menghidupkannya. Menghidupkannya bagaimana malam itu? Fi dzikrillah ta'ala, dengan berzikir kepada Allah Ta'ala. Makanya kita kalau malam hari raya itu berzikir, ya, bukan pas malam hari rayanya nongkrong-nongkrong di kedai, main judi, ya, main domino walaupun gak taruhan, apalagi ngundang organ, joget-joget. Itu bukan menghidupkan malam hari raya. Ya. Alhamdulillah di kampung kita sudah berubah, nggak seperti itu lagi. Dulu kalau malam rayo, mulailah berkelompak di bagian gelap. Kini gelai-gelai. Alhamdulillah. Ya, jadi menghidupkan malam hari raya itu, memeriahkannya bukan dengan aktivitas-aktivitas kemaksiatan, main judi, joget-joget, bukan itu. Tapi dengan bagaimana? Berzikir, wassalati, dan sholawat atau sholat, wa ghairihima, dan selain keduanya, minat ta'ati, daripada ketaatan-ketaatan. Apa contohnya ya? Ngundang orang makan ke rumah, datang ke rumah, makan ke rumah, taat itu. Mengundang anak-anak yatim, kasih anak-anak yatim santunan untuk jajan hari raya besok, itu taat. Hidupkan malam hari raya itu seperti itu, dengan amal-amal baik, bukan dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Malam hari raya baik, bonda, lelaki berusi, orang menikah. Apa hukumnya itu? Ya, dosa itu, ya, dosa besar. Jadi menghidupkan malam hari raya bukan dengan kemaksiatan, dengan zikir, dengan ibadah, dengan sholat, dengan ketaatan. Ya. Kenapa? Lil haditsil warid fi dzalika, karena ada hadis yang warid tentang itu. Apa hadisnya? Satu, man ahya lailatal idaini lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub. Siapa-siapa yang menghidupkan dua malam hari raya, maka tidak mati hatinya pada saat matinya hati-hati. Jadi siapa-siapa yang menghidupkan malam hari raya dengan ketaatan, dengan ibadah, dengan perbuatan-perbuatan baik, maka Allah akan hidupkan hatinya pada hari hati-hati yang lain mati. Kapan itu ya hati yang lain mati? Ketika hati orang dipenuhi dengan dunia, maka pada hari itu matilah hatinya.
Kemana itu ya hati yang dipenuhi dengan dunia? Pikirannya hanya memikirkan uang saja. Pikirannya hanya memikirkan kerjaan saja. Pikirannya hanya memikirkan keuntungan saja, berapa untungnya. Pikirannya hanya pikiran mengerjakan pekerjaan saja, rumah saja, dunia saja yang dipikirkan. Kalau hati seseorang itu pikirannya itu saja, maka itu tanda hatinya sudah mati. Ya, mati itu hatinya. Jadi supaya Allah hindari hati kita dari mati tersebut, ya, sibuk memikirkan dunia, maka usahanya salah satunya adalah dengan menghidupkan malam hari raya. Hidupkan malam hari raya, Allah akan hidupkan hati kita. Waruya, dan diriwayatkan juga, man qama lailatal idaini lillahi muhtasiban lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub. Siapa-siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya lillah, karena Allah, muhtasiban, mengharap ridha Allah, mencari pahala dari Allah, ya, lam yamut qalbuhu, tidak mati hatinya, yauma tamutul qulub, di hari banyak matinya hati. Ya, jadi orang udah sibuk dengan cinta dunia, hatinya sibuk dengan cinta dunia, tapi hati dia tenang, masih ingat kepada Allah, begitu. Ya. Jadi makanya malam hari raya jangan sibuk dengan yang lain. Termasuk salah satu yang bukan masalah ibadah, apa itu? Pada malam hari raya sibuk tentang baju hari raya. Baju hari raya termasuk ibadah atau dunia? Dunia. Ya, itu dunia. Malam hari raya yang dia sibukkan adalah bajunya. Mana bajuku, ini apa ini, sibuk dengan itu. Atau kalau zaman dulu kue, masak kue, ya, ini dan itu, sibuk dia ngurusin kue itu. Itu dunia juga. Ya, dunia juga. Walaupun bisa dialihkan kepada akhirat, yaitu dengan niatnya, oh, untuk hari raya nanti banyak tamu saya harus ikram duyuf, memuliakan tamu, makanya saya buat ini. Itu kalau tujuannya itu. Tapi biasanya orang yang membuat kue di malam hari raya itu tujuannya bukan itu, tujuannya eslogen lah, kalau udah tahu lagi itu lagi kue di rumahnya, itu tujuannya. Kalau karena itu dunia. Tapi kalau tujuannya untuk memuliakan tamu, besok hari raya banyak sanak famili yang datang, saya harus muliakan tamu saya siapkanlah kuenya. Nah, itu akhirat. Nah, itu hebatnya dia, ya. Sedikit saja bisa berubah hasilnya. Hakadza jaa fi riwayat Syafi'i wa Ibnu Majah. Beginilah yang datang pada riwayat Imam Syafi'i dan Ibnu Majah. Wa huwa haditsun dha'ifun. Dia adalah hadis yang dhaif. Rawainahu min riwayat Abi Umamah marfu'an wa mawqufan. Kami meriwayatkan akannya dari riwayat Abu Umamah secara marfu' dan secara mawquf. Insyaallah nanti di kelas 5 kalian akan mempelajari nama kitab satu ilmu, nama ilmunya Mustalahul Hadis. Mustalah dalam hadis, istilah-istilah di dalam hadis. Termasuk nanti salah satunya hadis marfu' dengan hadis mauquf. Apa itu yang dimaksud dengan hadis marfu'? Apa itu yang dimaksud dengan hadis mauquf? Itu nanti, ya. Wa kilahuma dhaifun, kedua-duanya adalah hadis dhaif. Lakinna ahaditsul fadail, akan tetapi hadis-hadis yang tentang kemuliaan ibadah yutasamahu fiha, berlapang padanya ulama-ulama, kama qaddamnahu fi awal kitab, seperti yang telah kami kemukakan di awal kitab. Kalau untuk fadailul a'mal, hadis-hadis yang dhaif itu ulama kita berlapang, maksudnya berlapang membolehkan kita mengambil hadis dhaif untuk kita amalkan sebagai fadailul a'mal. Wahtalafa al-ulama'u fil qadri alladhi yahsul bihi al-ihya. Berbeda pendapat ulama tentang kadar supaya dianggap dia menghidupkan ihya.
Jadi berapa kadar waktu, kadar jam supaya kita sudah dianggap menghidupkan malam? Karena nggak mungkin kita semalam itu terus beribadah kan? Jadi berapa kadarnya? Jadi berbeda pendapat ulama. Fal azhar, maka pendapat yang zahir, yang nyata, yang jelas, annahu la yahsulu illa bi muqzamil laili. Bahwasanya tidak hasil ia menghidupkan malam hari raya itu kecuali dengan sebagian besar malam. Di muqzamil lail, sebagian besar malam. Malam itu dihitung dari mana? Dari maghrib. Jadi maghrib, kita sholat maghrib itu sudah dianggap ihya, menghidupkan malam hari raya itu. Setelah maghrib kita nggak pulang takbiran sampai ke isya, takbirnya di masjid. Lalu isya kita sholat berjamaah di masjid. Setelah sholat isya kita takbir keliling kampung misalnya sampai jam 11. Nah itu sudah dianggap muqzamul lail. Itu berarti sudah dianggap sebagian besar malam. Ya, itu sudah dianggap sebagian besar malam. Wakila yahsulu bisa'atin. Dan dikatakan juga ada pendapat yang lain, dianggap ihya menghidupkan malam itu dengan beberapa saat. Ya, 1 jam misalnya. 1 jam kita beribadah, berzikir, bertakbir, bersolawat atau ibadah-ibadah yang lain. Nah, itu sudah dianggap menghidupkan malam hari raya. Faslun wa yustahabbu takbiru lailatul idaini. Dianjurkan atau disunnahkan takbir pada 2 malam hari raya. Takbiran, kalau bahasa kita ya takbiran. Ya. Kenapa disebut takbiran? Ya karena kita mengulang-ulangi lafaz takbir. ويستحب في عيد الفطر من غروب الشمس إلى أن يحرم الإمام بصلاة العيد. Disunnahkan pada hari raya Idul Fitri, kita takbirannya disunnahkan mulai kapan? Dari terbenamnya matahari. Berarti terbenam matahari kapan itu? Kapan terbenam matahari? Jadi disebut dengan terbenam matahari kapan? Sholat maghrib. Nah, misalnya hari rayanya hari Senin. Berarti kapan kita mulai takbiran untuk sholat hari raya Idul Fitri? Hari raya Idul Fitri hari Senin. Kapan kita mulai takbirannya? Ya, hari Ahad. Nanti maghrib, Ahad ini maghrib. Nah itu kita sudah mulai takbiran. Ya, dari terbenamnya matahari sampai kapan? Ila an yuhrimal imamu, sampai takbiratul ihramnya imam bi sholatil Id, dengan sholat Id, ya sholat hari raya. Kalau sholat hari raya itu khutbah dulu atau sholat dulu? Sholat dulu atau khutbah dulu? Ya, sholat dulu. Terbalik dengan hari Jumat. Kalau hari Jumat, khutbah dulu, baru sholat. Kalau hari raya, sholat dulu, baru khutbah. Jadi, kalau hari rayanya, hari raya Idul Fitri, maka takbirnya mulai dari maghrib. Ya, maghrib. Misalnya tadi kalau sholatnya hari Senin, hari rayanya hari Senin, berarti maghrib hari Ahad. Sampai kapan? Sampai hari Senin, sampai takbir sholat hari raya. Sampai sholat hari raya. Berarti setelah sholat hari raya ada lagi takbiran? Ada lagi takbiran? Enggak ada. Enggak ada lagi takbiran. Ya, jadi setelah sholat hari raya, salam imam ini, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ini salam sholat hari raya Idul Fitri. Ada lagi takbiran? Enggak ditakbirkan. Ya, tidak ada lagi takbiran. Ya, hanya sampai ihram, sampai takbiratul ihram. Udah takbir imam, takbiratul ihram untuk sholat hari raya sudah selesai.
tidak ada lagi waktu untuk takbiran. Ya, tidak ada lagi waktu untuk takbiran. Itu kalau sholat takbiran untuk sholat hari raya Idul Fitri. Wa istahabbu dzalika khalfas shalawati wa ghairiha min al-ahwali. Dan disunahkan itu di belakang sholat-sholat dan selainnya daripada keadaan-keadaan. Nah, tengok di situ ada kata khalfa. Khalfa ini kebanyakan salah dari masyarakat kita. Apa arti khalfa? Di belakang. Makanya dianjurkan takbiran setelah sholat, di belakang sholat-sholat. Khalfa sholawat, di belakang sholat-sholat. Makanya pada kenyataannya di masyarakat kita, hari rayanya Senin, berarti kita takbirannya mulai maghrib hari Ahad. Bagaimana praktek yang dilakukan oleh masyarakat kita? Setelah salam sholat maghrib, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Apa yang dilakukannya? Langsung takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah begitu caranya? Tidak. Salah. Ya. Jadi setelah salam sholat maghrib, apa yang dibaca? Zikir setelah sholat maghrib lah. Bacalah zikir setelah sholat maghrib. Apa? Ya biasa. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terus baca semuanya, ayat kursilah, 30 lah, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, doa kita begini begitu. Udah selesai semuanya, baru takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu tuntunan yang benar. Nanti sholat isya bagaimana? Sama itu juga. Setelah salam, jangan langsung takbiran. Apa yang harus kita lakukan setelah salam sholat isya? Zikir setelah sholat isya. Ya, zikir setelah sholat isya. Setelah selesai semua rangkaian zikir setelah sholat isya, barulah kita takbiran. Besok subuh, setelah salam subuh, apa yang kita lakukan? Zikir setelah sholat subuh. Ya, zikir setelah sholat subuh. Setelah selesai rangkaian zikir setelah sholat subuh, barulah kita takbiran. Itu makna khalfa. Kalau katanya akibat sholawat, baru setelah salam langsung takbiran. Tapi kata yang dipakai bukan akibat, ya, tapi khalfa. Itu jangan salah paham. Ya. Jadi takbiran itu tidak mengganti zikir setelah sholat. Ya, ini itu yang melakukannya kemana? Kalau hari raya setelah sholat langsung takbiran atau zikir dulu? Atau bagaimana? Langsung takbiran. Nah, kalian nanti yang mengubahnya. Gak begitu caranya. Ya, tuntutannya benar adalah apa? Ya, seperti biasa dulu. Zikir dulu. Setelah zikir ngapain? Doa. Setelah doa ngapain? Sholat ba'diyah. Setelah sholat ba'diyah jangan pulang. Ngapain? Takbiran. Itu namanya ihya, menghidupkan itu. Ini kita terlalu malas. Akhirnya zikir setelah sholat diganti dengan takbiran. Setelah takbiran langsung doa. Setelah doa pulang. Malas. Nah, bukan begitu caranya. Caranya zikir seperti biasa, doa seperti biasa, sholat ba'diyah seperti biasa. Setelah itu gak pulang kita. Kenapa gak pulang? Oh, ini malam hari raya, saya harus takbiran. Nah, begitu tuntutan yang benar. Ya. Wa ghairiha minal ahwali, dan
selainnya daripada keadaan-keadaan. Maksud keadaan-keadaan ini misalnya kamu sedang cerita-cerita dengan kawan. Setelah cerita dengan kawan, mau bubar, jangan bubar dulu. Takbiran dulu kita. Takbiran, itu boleh. Atau misalnya sedang jualan di pasar, lalu kalau takbiran di situ, boleh, nggak apa-apa. Kenapa takbiran ini dekat pasar? Hari raya. Sahabat Nabi ada seperti itu, pergi dia ke tengah pasar takbiran, membaca takbir saat hari raya. Wa yufiru minha 'inda izdihamin nas, dan memperbanyak ia darinya dari takbiran itu ketika ramainya manusia. Ketika kau jalan begini, lalu ada sekelompok orang sedang duduk ramai, takbiran situ, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pokoknya setiap ada kumpulan orang ada takbiran. Nah, itu namanya dia menghidupkan hari raya. Wa yukabbiru masyian wa jalisan wa muttaji'an, dan takbiran dia baik dalam keadaan berjalan atau dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berbaring. Sedang jalan nggak apa-apa takbiran. Makanya kita ada takbir keliling kan, keliling kampung boleh. Jadi yang perlunya takbirannya. Masyarakat kita lain. Yang perlu sama mereka bawa obornya, takbirannya biarlah kaset. Oh salah, bukan begitu. Yang paling pentingnya takbirannya. Maunya jalan kita keliling kampung itu semuanya baca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kitanya baca takbir, bukan kaset, bukan YouTube. Ini YouTube yang diputar pakai mic, itulah yang di mobil keliling-keliling. Lalu yang di belakang cuma hanya bawa obor sambil jalan cerita-cerita, sebelahnya buat video. Hanya begitu saja. Itu tidak ideal. Tidak menghidupkan malam dengan ibadah. Ya, yang menghidupkan malam dengan ibadah itu bagaimana? Takbirlah, baca takbirlah kita. Ya, baca takbir. Wajalisan, dan dalam keadaan duduk, sedang duduk di rumah, ya, dengan keluarga, satu keluarga saja. Coba dulu, satu keluarga kumpul ayah, emak, anak-anaknya, ayo takbiran kita di rumah. Takbiran di rumah, nggak apa-apa. Nggak mesti takbiran di masjid. Orang di pasar saja boleh. Apalagi di rumah kita. Di rumah kita takbiran kita sama anak-anak kita, sama ayah emak kita. Walaupun qaji'an, dalam keadaan berbaring di rumah sakit misalnya, kamu sedang berbaring, nggak apa-apa, takbiran saja. Hari raya ini takbiran kita. Wa fi tariqihi, pada jalannya, ya, di jalan sedang berjalan kamu takbiran boleh. Wa fil masjidi, di dalam masjid boleh. Wa ala firashihi, di atas tempat tidurnya. Mau tidur kau takbir, kau sedang sakit hanya berbaring takbiran juga boleh, enggak apa-apa. Wa amma 'Idul Adha, dan adapun 'Idul Adha, fa yukabbiru fihi min ba'di salati subhi yauma 'Arafah. Dan adapun Idul Adha, maka takbirannya dari setelah sholat subuh hari Arafah. Kalau kita Idul Adha, kapan boleh takbiran? Tadi ini Idul Fitri. Kalau Idul Fitri tadi dari maghrib. Nah, kalau Idul Adha, dari kapan? Subuh kapan? Hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal berapa? Hari Arafah tanggal berapa? 9 Zulhijjah. Jadi kalau 10 Zulhijjah, hari raya Idul Adha kan 10 Zulhijjah. Kalau hari raya 10 Zulhijjah, hari raya Idul Adha itu hari Senin, berarti tanggal 9-nya tanggal berapa? Hari apa? Hari Ahad. Hari Ahadnya kapan kita mulai takbirannya? Subuhnya. Subuh hari Ahad. Hari subuh. Misalnya kalau besok hari raya Idul Adha, maka takbirannya kita mulai dari subuh tadi. Subuh tadi. Nampak bedanya? Kalau Idul Fitri tadi,
Kalau hari rayanya besok, takbirannya kapan? Nanti maghrib. Nanti maghrib. Kalau hari rayanya Idul Adha, misalnya hari rayanya besok hari Senin, kita mulai takbirannya kapan? Bukan besok. Tadi subuh. Tanggal 9-nya subuh kita sudah takbiran. Nah, kalau di masyarakat kita prakteknya bagaimana? Kapan takbirannya? Sama, nggak ada bedanya antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Takbirannya selalu setelah sholat maghrib. Oke? Nah, itulah mulanya kita belajar. Kalau yang asalnya mazhab Syafi'i, ikutnya yang ini. Ya, walaupun tidak mengapa takbir hari raya Idul Adha itu dimulai dari maghrib, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau mengikuti mazhab Syafi'i, itu takbirnya kalau untuk Idul Adha dimulai dari setelah sholat subuh hari Arafah, berarti 1 hari sebelum hari raya Idul Adha. Ya, paham itu ya? Ini yang di masyarakat kita sudah berubah, bergeser, nggak seperti itu lagi. Ya. Fayukabbiru fihi min ba'di sholati subuh, maka takbir ia setelah sholat subuh yauma Arafah, pada hari Arafah, ila an yusalli al-asr, sampai sholat asar min akhir ayyamit tasyrik, dari akhir hari tasyrik. Hari tasyrik itu kalau tanggal 9 ini disebut dengan hari Arafah, yaum Arafah. Tanggal 10-nya ini itulah hari rayanya, ya, hari raya. Nah, 11, 12, 13 ini disebut dengan hari tasyrik, ya, hari tasyrik. Hari tasyrik itu masih dalam ruang lingkup hari raya Idul Adha. Kalau misalnya hewan kurban, tidak mesti kita selesaikan penyembelihannya di tanggal 10. Di tanggal 10 Zulhijjah, di hari raya itu nggak mesti. Boleh kita lanjut besoknya tanggal 11. Boleh kita lanjut besoknya tanggal 12. Boleh kita lanjut besoknya tanggal 13. Nggak apa-apa. Boleh. Ya, itu masih sah. Kalau kita sembelih di situ, itu masih dianggap sebagai hewan kurban. Ya, jadi hari terakhir ayam tasyrik berarti hari apa itu tanggal berapa? Tanggal 13. 13-nya sampai mana? Sampai sholat asar. Jadi panjang waktunya. Dari subuh tanggal 9 Zulhijjah sampai asar tanggal 13 Zulhijjah. Itulah waktu takbiran untuk hari raya Idul Adha. Wa yukabbiru khalfa hadhihi al-'asr thumma yaqta. Takbir dia setelah sholat asar kemudian dia putuskan, udah. Jadi sholat asar masih takbir juga, tapi sampai itu selesai. Nggak ada takbir lagi. Hadza huwal asahhu alladhi alaihi al-amal. Inilah pendapat yang paling sahih yang patut kita amalkan. Wa fihi khilafun masyhur fi madhhabina wa li ghairina. Dan padanya ada perbedaan pendapat yang masyhur pada mazhab kita dan pada selain mazhab kita. Walakinna as-sahiha ma dzakarnahu. Akan tetapi pendapat yang paling sahih adalah apa yang kami sebutkan. Jadi memang ada khilaf, ada perbedaan pendapat yang mengatakan takbir hari raya Idul Adha sama, mulainya dari maghrib, ya. Nah, itu ya perbedaan pendapat. Tapi di mazhab Syafi'i pendapat yang paling kuat, yang paling sahih adalah dimulai dari tanggal 9, tepatnya setelah sholat subuh. Begitulah kira-kira. Ya, mungkin sampai sini saja dulu. Insyaallah kita sambung minggu depan. Ada pertanyaan kira-kira? Tidak. Mau cepat-cepat pulang.
Ya sudah, itu saja. InsyaAllah kita sambung minggu depan. Wa qad jaa'a fihi ahaditsu rawainahu fi sunanil Baihaqi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.